Hai kelas, bertemu lagi dengan Miss Meda di pelajaran matematika di kelas 8. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai relasi dan fungsi. Apa itu relasi dan fungsi? Nah, ayo kita simak ini. Let's go. Relasi dan fungsi. Apakah itu relasi? Secara sederhana, relasi dapat diartikan sebagai hubungan. Relasi. Ya. Jadi, relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu aturan yang memasangkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Jadi, memasangkan, ya. Itu dikatakan hubungan. Jadi ada aturan yang memasangkan. Cara menyatakan relasi ada 3, yaitu diagram panah. Yang kedua, himpunan pasangan berurutan. Yang ketiga, diagram kartesius. Misal nih, diketahui himpunan A sama dengan 1, 2, 3, 4. Dan himpunan B A, B, C. Beberapa contoh bentuk penyajian relasinya sebagai berikut. Nah, yang tadi kita udah belajar diagram panah. Baru ada himpunan pasangan berurutan, baru ada diagram kartesius. Nah, untuk yang diagram panahnya seperti ini. Jadi, himpunan A, ya, seperti ini dihimpun, maka ada 1, 2, 3, 4 anggotanya. Kemudian ada himpunan B, A, B, C. Nah, bentuk penyajiannya ini untuk diagram panah. Jadi seperti tanda panah yang menghubungkan gitu ya. Kemudian kalau misalnya seperti ini diagram panahnya, maka penentuan himpunan pasangan berurutan jadi seperti ini. 1, A, 2, A, 3, A, 4, A. Karena semua tanda panahnya di himpunan B itu ke anggota A. Nah, misal lagi nih, ada diagram panah A dan B-nya ya. Ini semua dari himpunan A anggota 1. Nah, tanda panahnya semua ke A, B, C. Maka untuk himpunan pasangan berurutannya 1, A, 1, B, 1, C. Nah, seperti itu ya. Jadi diagram panah ke himpunan pasangan berurutan. Jadi bentuk penyajiannya seperti ini. Misal lagi contoh kedua, data pelajaran yang disukai siswa kelas 8 gitu ya. Ada nama siswanya Abdul, menyukai matematika IPA, Budi, IPA IPS kesenian, Chandra, olahraga keterampilan, Dini kesenian bahasa Inggris, Elok matematika IPA keterampilan. Nah, untuk diagram panahnya kamu boleh menggambar seperti ini gitu ya. Jadi yang himpunan A nama siswanya gitu ya. Kemudian himpunan B pelajaran yang disukai apa aja itu ya, mapelnya. Ada matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris, kesenian, keterampilan dan olahraga. Nah, kita lihat dari sini Abdul berarti dia ke matematika dan IPA, maka panahnya ada ke matematika dan IPA. Seperti itu ya. Jadi ini panahnya sudah berbeda warna. Jadi diperhatikan ya, Budi kemana nih? Ke IPA dan ke kesenian. Terus ada lagi IPS gitu. Jadi dari diagram panah kamu diharapkan bisa membaca data yang diperoleh dari diagram panah gitu ya. Nah, dan aturan relasi yang menghubungkan mereka adalah pelajaran yang disukai gitu ya. Jadi pelajaran yang disukai itu apa gitu ya. Jadi cara membacanya, Abdul pelajaran yang disukai yaitu matematika IPA. Elok pelajaran yang disukai matematika, IPA, dan keterampilan. Nah, seperti itu cara membaca diagram panah. Sekarang masih data yang sama ya, tapi untuk diagram kartesius. Nah, diagram kartesius seperti ini. Kan bab yang sebelumnya kamu sudah mempelajari koordinat kartesius. Jadi tinggal dimasukkan saja ke bidang kartesius, diagramnya kira-kira seperti ini gitu ya. Jadi untuk yang ke sumbu Y-nya itu pelajaran disukai, sumbu X-nya nama gitu ya. Jadi tinggal matematika IPA, oke, di garis titik.
Nah, jadi dititikin gitu ya, itu contoh dari diagram Cartesiusnya. Kemudian, masih data yang sama untuk himpunan pasangan berurutan. Nah, jadi untuk yang himpunan pasangan berurutannya seperti ini, Abdul Matematika, Abdul IPA. Kemudian Budi IPA, Budi IPS, Budi Kesenian. Kemudian Chandra Keterampilan, Chandra Olahraga. Dini Bahasa Inggris, Dini Kesenian. Elok Matematika, Elok IPA, Elok Keterampilan. Gitu ya. Dan diawali dengan kurung kurawal di depan dan terakhir juga kurung kurawal gitu ya. Jadi ini namanya himpunan pasangan berurutan, diurutkan tapi dengan pasangannya ya, siswa dengan pelajaran yang disukai, seperti itu. Sekarang fungsi ya. Fungsi adalah relasi yang memasangkan setiap anggota himpunan daerah asal tepat satu ke himpunan daerah kawannya. Nah, itu ya. Tadi relasi hanya sekedar hubungan memasangkan anggota yang satu dengan anggota yang lain. Sedangkan fungsi itu relasi. Nah, jadi fungsi termasuk relasi yang memasangkan setiap anggota himpunan daerah asal tepat satu gitu. Ya, jadi harus satu ke daerah kawannya. Syarat sebuah relasi dapat dikatakan sebagai fungsi yaitu setiap anggota A mempunyai pasangan di B. Ya, jadi wajib nih mempunyai pasangan di B. Nah, jadi tidak boleh single ya, harus berpasangan. Jika ada salah satu anggota A tidak memiliki pasangan di B, maka relasi tersebut bukan fungsi. Paham ya kalimatnya ya? Jadi yang tidak memiliki pasangan, nah itu yang bukan fungsi gitu. Kemudian yang kedua, setiap anggota A dipasangkan tepat satu anggota B. Jika A memiliki lebih dari satu pasangan, ya, maka relasi itu bukan fungsi. Nah, jadi artinya memang fungsi itu tepat satu gitu. Itu namanya fungsi. Kalau tidak memiliki pasangan atau lebih dari satu juga, ya, jadi tidak memiliki pasangan berarti single, ya kan? Kemudian kalau misalnya memiliki lebih dari satu pasangan berarti poligami gitu ya. Jadi itu bukan fungsi. Nah, bisa ya dipahami ya kalimatnya. Jadi yang merupakan fungsi itu memiliki tepat satu. Ya, jadi anggota A memiliki tepat satu pasangan di B, seperti itu. Cara menyatakan fungsi sama seperti relasi, ada 3 cara, yaitu diagram panah, yang kedua himpunan pasangan berurutan, kemudian yang ketiga diagram Cartesius. Nah, domain, kita belajar ya, domain, kodomain gitu ya. Domain adalah daerah asal. Kemudian ada kodomain, daerah kawan. Kemudian ada range. Range itu adalah daerah hasil atau kodomain yang memiliki pasangan. Nah, contoh nih ya. Ada diagram panah ya. Diagram panahnya ada himpunan A dan himpunan B dengan aturan relasinya suka olahraga ya. Aturannya suka olahraga. Jadi Eka suka olahraga voli, Budi suka olahraga sepak bola dan catur, Bayu suka olahraga sepak bola gitu ya. Jadi cara membaca diagram panah harus benar. Nah, dari sini nih, coba range-nya apa? Nah, kalau dari sini kita belajar range-nya apa, domainnya apa, kodomainnya apa, ya. Nah, yang pertama domain dulu nih, daerah asal, ya kan? Daerah asal itu yaitu dari himpunan A, gitu ya. Jadi kalau domain katanya, maka domainnya itu adalah, kita tulis di sini ya, domain. Berarti yang ada di himpunan A yaitu Eka, terus Budi, kemudian Bayu, kemudian Ayu, kemudian Dwi,
kemudian Satriani. Nah, ini yang domainnya. Sekarang kodomain. Kodomain itu apa? Daerah kawan. Kodomain. Nah, kalau kodomainnya berarti voli, sepak bola, terus catur, bulu tangkis ya. Kemudian tenis meja, kemudian sepak takraw dan renang ya. Ini singkat-singkat ya. Nah, jadi kamu sudah bisa tahu bahwa yang di himpunan A itu adalah domain ya. Jadi ini domain. Sedangkan kodomain adalah yang daerah kawan. Ini kodomain. Nah, gitu ya. Jadi harus tahu dulu yang mana domain dan kodomain, daerah asal dan daerah kawan ya. Nah, sekarang range. Range itu apa? Daerah hasil. Kodomain yang memiliki pasangan ya. Jadi artinya anggota himpunan A yang berpasangan dengan anggota himpunan B. Ya, jadi yang memiliki pasangan. Berarti range-nya adalah yang memiliki pasangan. Berarti apa? Voli ya kan? Voli. Oke, sorry. Tadi menulis domainnya pakai kurung kurawal ya. Jadi ada kurung kurawal. Nah, seperti itu. Jadi ada voli, ini juga kurung kurawal. Voli, baru sepak bola. Terus ada catur, bulu tangkis. Kemudian tenis meja. Kemudian sepak takraw. Terus renang. Nah, itu ya. Jadi, kebenaran ini kebetulan gitu ya. Ini semua memiliki pasangan gitu. Nah, maka itu adalah range-nya atau daerah hasil gitu ya. Jadi yang memiliki pasangan. Misal nih, kalau misalnya tadi renang tidak memiliki pasangan, berarti dia bukan range gitu. Perhatikan diagram panah di bawah ini. Nah, ini ada 4 gambar gitu ya, gambar diagram panah. Nah, manakah yang termasuk fungsi? Ingat, tadi pengertian fungsi tepat satu. Tepat satu. Tidak boleh tidak berpasangan, tidak boleh lebih dari satu. Jadi yang termasuk fungsi adalah yang pertama ya. Jadi memang tepat satu ya, 1 ke 5, 2 ke 6, 3 ke 7. Coba kita perhatikan gambar kedua ya. Kenapa ini bukan fungsi? Karena lihat, ada angka 5 yang tidak berpasangan. Nah, maka ini bukan fungsi ya. Jadi dia tidak memiliki pasangan. Kan wajib memiliki pasangan gitu ya. Kemudian yang ketiga tidak fungsi juga. Ini tidak memiliki pasangan. Kemudian yang gambar keempat. Kenapa ini bukan fungsi juga padahal mempunyai pasangan? Ini lihat yang keempat. Dia memiliki 2 pasangan. Gitu. Jadi ini bukan fungsi ya. Kalau lebih dari 1 ataupun tidak memiliki pasangan, berarti itu bukan fungsi. Jadi yang termasuk fungsi adalah yang pertama, karena tepat 1 gitu ya, tepat 1 pasangan. Di B, di himpunan B gitu ya. Kemudian lanjut, perhatikan himpunan pasangan berurutan di bawah ini. Yang pertama A1, B1, C1, D1.
Kemudian yang kedua A5, B5, C5, D5. Yang ketiga A1, B4, C3, D2. Yang keempat D2, B1, C3, D4. Manakah yang merupakan fungsi? Berikan alasannya katanya. Ayo, ini berupa himpunan pasangan berurutan. Nah, yang sebelumnya kan diagram panah. Sekarang yang himpunan pasangan berurutan. Jadi yang manakah merupakan fungsi? Nah, yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Kenapa? Nah, karena ini lihat ya, A1, B1, C1, D1 gitu ya. Nah, kenapa ini kita katakan fungsi? Karena meskipun misalnya ini himpunan A-nya, ini himpunan B gitu ya. Ada A, B, C, D ya kan himpunannya. Terus yang ini hanya satu gitu ya. Tapi kan yang jelas ini semua memang ke satu gitu ya. Memang hanya semua ke satu. Nah, tapi ini termasuk fungsi. Kenapa? Karena himpunan di A semua punya pasangan. Meskipun di B ini mereka sama-sama itu pasangannya gitu. Yang jelas himpunan A-nya, daerah asalnya harus tepat satu gitu. Jadi yang jadi patokan kita adalah daerah asal gitu ya. Maka ini termasuk fungsi. Yang kedua A5, B5, C5, D5. Jelas ya. Ini meskipun di himpunan B-nya semua anggotanya 5, dipasangkan ke 5 gitu, jelas. Kemudian yang ketiga A1, B4, C3, D2. Oh, lebih jelas lagi ya, karena tidak ada yang sama. Kemudian yang keempat D2, B1, C3, D4. Kenapa? Karena ini daerah asalnya sama-sama D. Nah, berarti D itu dua pasangannya. Lihat nih ya. Misal kita gambar himpunan A, himpunan B, ada D, B, oke, sorry ya. Nah, jadi ada B, C gitu ya, C sama D gitu jadinya kan. Kemudian ada 1, 3, dan 4 ya. Nah, ini misalnya ya himpunan A dan B ya. Sekarang D2 katanya. D2 berarti ada duanya ya, sorry. Nah, kita buat di sini 2. Oke, sip. D kedua ya kan. Baru B ke-1. Kemudian C ke-3. Kemudian D ke-4. Nah, jelas ya di sini kelihatan bahwa D itu memiliki dua pasangan, yaitu 2 sama 4. Maka ini bukan fungsi ya. Jadi bukan fungsi gitu. Nah, seperti itu ya. Jadi bukan fungsi. Gitu. Ya, yang jelas kamu perhatikan adalah daerah asal. Daerah asal tepat satu memiliki pasangan di himpunan kodomain ya, gitu. Sekarang diagram kartesius ya. Jadi tadi penyajiannya ada 3 cara. Yang pertama diagram panah, yang kedua himpunan pasangan berurutan, yang ketiga diagram kartesius ya. Jadi kalau diagram kartesius mah tetap sama seperti yang tadi ya, cuma gitu aja. Jadi A kedua, B keempat, C ketiga, D kedua gitu ya. Nah, sekarang kita relasi dan fungsi bagian kedua. Nah, apa itu? Nah, yang pertama banyak pemetaan dari dua himpunan. Jadi kita belajar pemetaan. Pemetaan itu sama kayak fungsi gitu ya. Jadi apa itu pemetaan? Itu sama kayak fungsi. Nah, yang pertama diketahui P sama dengan ABC, anggotanya ABC ya. Kemudian ada Q, anggotanya 2, 4. Dalam bentuk diagram panah, tunjukkan semua pemetaan yang mungkin dari P ke Q ya. Nah, yang pertama ini.
Jadi pemetaan itu berapa banyak sih kemungkinan fungsi yang bisa kita bentuk dari dua himpunan. Jadi dikasih dua himpunan P sama Q, jadi berapa kemungkinan fungsi ya yang bisa kita bentuk dari himpunan yang diberikan. Nah, yang pertama A, 2, B2, C2 gitu. Semua jadi kedua ya. Kemudian yang kedua, mungkin A-nya kedua, B kedua, C-nya keempat. Nah, kemudian yang ketiga, A-nya kedua, B-nya keempat, C-nya kedua. Nah, ditukar-tukar aja, ada berapa kemungkinan gitu ya. Kemudian ada A-nya keempat, B-nya 2, C-nya kedua. Kemudian lanjut lagi yang kelima, A-nya kedua, B-nya keempat, C-nya keempat. Kemudian yang kelima, A-nya keempat, B-nya kedua, C-nya keempat. Kemudian lanjut lagi ya, A keempat, B keempat, C-nya kedua. Nah, satu lagi, A keempat, B keempat, C keempat. Jadi semua keempat. Nah, jadi ini termasuk fungsi kan gitu ya. Intinya himpunan daerah asal semua tepat satu. Jadi ini kelihatan ya, tepat satu. Iya, tepat satu pasangan di himpunan Q gitu ya. Nah, dari sini kira-kira ketika dikasih himpunan P, A, B, C dan Q 2,4 gitu ya, ada 8 cara gitu kan. Jadi ternyata ada 8 kemungkinan fungsi yang bisa kita bentuk. Nah, sekarang soal kedua, kebalikan yang tadi. Nah, jadi ada PQ, himpunan A, himpunan B-nya 2, 3, 4. Yang tadi kan himpunan P-nya ada 3 anggota, himpunan Q-nya 2 anggota. Sekarang himpunan A-nya 2 anggota, B-nya 3 anggota. Ya, jadi dibalik. Dalam bentuk diagram panah, tunjukkan semua pemetaan yang mungkin dari A ke B ya. Nah, ini bisa kamu perhatikan ya, jadi P kedua, Q kedua, baru nanti P-nya sama-sama, PQ-nya sama-sama ketiga, baru nanti PQ-nya sama-sama keempat. Itu aja udah 3 cara ya kan. Kemudian cara keempat misalnya, P-nya ke-3, Q-nya kedua, terus lanjut lagi P2, Q-nya 3 gitu ya. Terus yang 4-nya nggak punya. Nah, di situ P-nya kedua, Q-nya keempat. P-nya ketiga, Q-nya keempat. Terus P keempat, Q-nya kedua. Jadi banyak ya yang bisa kita bentuk fungsinya dari anggota yang sudah diberikan. Jadi ini ada berapa cara nih? Coba. Masih ada lagi ya. P keempat, Q-nya ketiga ya. Ternyata ada 9 cara ya. Jadi semuanya bisa kita lihat ada di sini 9 cara. Nah, jadi bisa kita simpulkan banyaknya pemetaan dari himpunan A ke himpunan B, NB dipangkat dengan NA. Kemudian banyaknya pemetaan dari himpunan B ke himpunan A, NA dipangkatkan dengan NB. Jadi kelihatan bedanya ya. Nah, maksudnya NA ini adalah NA gitu ya, adalah banyak anggota gitu ya, banyak anggota di A ya. Kemudian NB banyak anggota di B gitu ya. Jadi itu hanya banyak anggotanya berapa gitu. Ini bisa kita cari berapa banyak pemetaannya. Tadi contoh yang pertama kan banyak himpunannya itu tadi himpunan A-nya ada 3 ya, kemudian himpunan B-nya 2 misalnya. Jadi untuk mencari pemetaan A ke B, kalau misalnya A ke B, pemetaan ya A ke B, maka NB dipangkat NA, maka NB-nya berapa? 2 pangkat 3. Maka jawabannya adalah 8. Misal, kalau misalnya dari B ke A, berarti dari NA dipangkat NB, maka 3 pangkat 2, maka 9. Gitu ya, jadi kelihatan bedanya kalau misalnya pemetaan dari A ke B atau B ke A. Gitu ya, hanya ditukar saja. Sekarang korespondensi satu-satu. Nah, korespondensi satu-satu contohnya dalam kehidupan sehari-hari seperti ini.
Setiap rumah memiliki nomor rumah tertentu yang berbeda dengan nomor rumah di daerah tersebut. Mungkinkah satu rumah memiliki 2 nomor rumah? Ya, bayangkan, lihat itu rumah kamu ya. Apakah mungkin satu rumah memiliki 2 nomor? Nah, bingung dong yang kalau cari alamat ya kan? Lah kok 2 nomor? Padahal rumah ini cuma 1 gitu ya, tapi memiliki 2 nomor. Berarti nggak mungkin ya. Atau mungkinkah 2 rumah memiliki nomor rumah yang sama? Misal nih, rumah A dengan rumah B sama-sama nomor 12. Ya nggak bisa kan? Pasti satu rumah itu mempunyai 1 nomor. Nah, jadi hubungan antara rumah dan nomornya merupakan suatu fungsi yang disebut korespondensi satu-satu. Ya, namanya pun udah korespondensi satu-satu gitu ya. Jadi hanya satu saja. Jadi korespondensi satu-satu adalah fungsi yang memetakan anggota dari himpunan A dan B, di mana semua anggota A dan B dapat dipasangkan sedemikian sehingga setiap A berpasangan dengan tepat 1 anggota B dan anggota B berpasangan dengan tepat 1 anggota A. Jadi sama-sama 1 gitu ya. Tadi kalau fungsi kan harus dari daerah asalnya memiliki tepat 1 pasangan di B gitu ya. Nah, kalau korespondensi satu-satu mereka saling. Jadi kalau A hanya 1, berarti B-nya juga 1. Itu namanya korespondensi satu-satu. Ya, jadi 1 di A, 1 di B gitu ya. Nah, contoh himpunan yang korespondensi satu-satu contohnya ya. Negara dengan benderanya, misalnya Indonesia punya benderanya merah putih gitu kan. Nah, nggak mungkin kan Indonesia punya 2 bendera atau bendera merah putih punya 2 negara. Ya nggak mungkin ya. Jadi 1 negara 1 bendera. Nah, itu korespondensi satu-satu. Misal lagi, siswa di kelas dengan himpunan meja belajar gitu ya. Jadi 1 siswa ya 1 meja gitu ya. Kemudian siswa dengan himpunan kartu pelajarnya. Jadi 1 siswa 1 kartu pelajar. Nggak mungkin kan 1 kartu pelajar 2 siswa atau 1 siswa punya 2 kartu pelajar. Nggak bisa ya. Jadi kalau korespondensi satu-satu harus satu-satu gitu. Jadi 1 di himpunan A, 1 di himpunan B. Seperti itu ya. Nah, rumus ya, bisa kita pakai rumus. Jika NA sama dengan NB sama dengan N, maka banyak korespondensi satu-satu yang mungkin antara himpunan A dan himpunan B adalah N faktorial. Artinya N kali N kurang 1 kali N kurang 2 kali titik-titik kali 3 kali 2 kali 1 sampai itu N faktorial. Ya, jadi N faktorial itu dibaca N faktorial ya. Tapi N-nya nulisnya N tanda seru gitu. Jadi dibacanya N faktorial gitu ya. Contoh, banyak korespondensi satu-satu dari himpunan A, ABC ke himpunan B, PQR ya. Jadi kita harus cari tahu dulu NA-nya berapa. NA-nya itu 3 gitu ya. Baru NB-nya 3 juga ya, PQR. Maka dari sini udah kita ketahui bahwa NA itu sama dengan NB, yaitu 3 kan gitu. Nah, untuk mencari banyak korespondensi satu-satunya berarti kita pakai rumus N faktorial ya. Berarti itu sama dengan 3 faktorial. Nah, jadi kalau 3 faktorial berarti 3 kali 2 kali 1 ya. Jadi sampai 1 terakhir. Maka itu 6 korespondensinya ya. Misal ada 100 anggotanya, berarti jadi 100 faktorial. Berarti 100 kali 99 kali 98 kali 97 kali 96 sampai 1 gitu. Jadi mundur ya, mundur satu-satu tapi dikaliin gitu ya. Itu arti faktorial. Nah, apa itu 6 korespondensinya? Yang mana aja nih? Boleh kita gambar gitu ya. Yang 6 itu apa aja sih korespondensi satu-satu? Yang pertama boleh ya, A ke P, B ke Q, C ke R, itu 1. Kemudian boleh lagi misalnya A ke P, B ke P,
A ke Q, B ke P gitu ya. Terus C ke R. Nah, boleh lagi misalnya A-nya ke P, baru B-nya ke R, C-nya ke Q gitu. Udah 3 ya. Terus, ayo mana lagi? Ya, D ke Q, baru A ke R, C-nya ke P. Boleh, ya kan? Terus boleh lagi misalnya B ke P, terus C ke Q, terus A ke R. Nah, boleh lagi A ke Q, terus B ke R, baru C ke P gitu ya. Nah, inilah 6 korespondensi satu-satunya ya. Jadi tidak boleh ada yang sama gitu ya. Ini kan nggak ada yang sama ya. Jadi seperti itu kira-kira untuk mencari korespondensi satu-satu. Jadi kalau ada 100 berarti kamu cari sampai 100 gitu ya. Nah, kita lanjut. Manakah yang merupakan korespondensi satu-satu ya? Jadi ada soal lagi yang mana gitu ya. Coba ini ada contoh soalnya, yang manakah merupakan korespondensi satu-satu? Coba kita lihat. Yang mana aja? Yep, yang ini ya. Jadi kenapa ini juga? Karena satu-satu gitu ya. 1 ke A, 2 ke C, B ke 3 gitu ya. Jadi boleh. Nah, terus yang mana lagi korespondensi satu-satu? Nah, gambar yang ini lagi ya. Oh, kan kita namain aja deh. 1, 2, 3, ini 4, ini 5, ini 6. Nah, gitu ya. Jadi gambar kelima, keempat ya. Gambar keempat juga korespondensi satu-satu. Satu-satu semua kan? Nah, terus lanjut lagi gambar kelima ya. Satu-satu juga. Terus gambar yang mana lagi? Yuk. Jadi tepat satu-satu. Nah, jadi ada gambar 3 ya. Jadi gambar 3, 4, dan 5. Kenapa? Katanya ya, memang tepat satu kan semua ya. Jadi korespondensi satu-satu tepat satu anggota A dan B gitu ya. Kenapa nomor 1 dan 2 dan 6 tidak? Karena coba lihat, ini C-nya tidak memiliki pasangan. Terus gambar kedua, kenapa ini bukan? Karena yang pertamanya memiliki 2 pasangan. Kemudian yang ke-6, 6 itu ini juga memiliki 2 pasangan ya. Jadi ini bukan korespondensi satu-satu. Sekarang kita masuk ke rumus dan nilai fungsi ya. Biasanya kalau fungsi itu dinotasikan dengan huruf kecil seperti F, G, H, I, dan sebagainya gitu ya. Terus pada fungsi G yang memetakan himpunan A ke himpunan B dinotasikan dengan GX ya. Jadi misalnya ada fungsi G memetakan himpunan A ke B berarti dinotasikan dengan GX. Misalnya ada pada fungsi H berarti HX gitu-gitu ya. Terus misal ada fungsi F yang memetakan A ke B dengan aturan F memetakan X yaitu 2X tambah 2. Jadi gitu ya. Nah, dari notasi fungsi tersebut X merupakan anggota domain. Fungsi X yang memetakan 2X tambah 2 berarti fungsi F memetakan X ke 2X tambah 2. Jadi daerah bayangan X oleh fungsi F adalah 2X tambah 2. Ya, ini masih teori-teori, nanti kamu juga ngerti apa sih maksudnya gitu ya. Dapat ditulis dengan fx sama dengan 2x tambah 2. Nah, ini yang tadi ya. Misalnya ada fungsi f, fx gitu ya. Terus ada mau memetakan 2x tambah 2. Jadi nulisnya seperti ini. Nah, contoh ya. Jadi fungsi diketahui fungsi f memetakan x yaitu y sama dengan 2x kurang 1. Dengan domain x-nya itu ada di antara min 1 dan 3. Min 1-nya ikut ya karena ada tanda lebih sama dengan gitu ya. Terus lebih kecil dari 3. Nah, tentukan rumus fungsi katanya ya. Yang pertama, kamu tentukan dulu rumus fungsinya. Rumus fungsinya berarti nulisnya seperti ini. Fx sama dengan ini 2x kurang 1. Gitu, ngerti ya cara nulisnya ya. Kemudian daerah hasil. Nah, kalau daerah hasil kita bisa pakai kolom seperti ini ya, tabel gitu ya. Tabelnya seperti apa?
daerah hasilnya itu kan ini antara min 1 sampai 3 katanya kan, tapi min 1 dan 3-nya ikut, maka ini min 1 sampai 3. Nah, ikut ya. Jadi masuk ke 2x kurang 1 gitu. Nah, jadi tinggal masukkan ketika x-nya min 1, misal nih x-nya sama dengan min 1. Berarti cara nyariinnya 2 kali min 1 kurang 1 gitu, berapa? Min 2 kurang 1 kan? Jadi tinggal masukkan ke sini. Ini kan awalnya ini dulu ya Miss buat ya. Jadi 2 kali min 1 berarti min 2. Ini dikurang 1 berarti jadi min 3 gitu ya. Kemudian kalau misalnya x-nya 0 berarti sama dengan 0, maka 2 kali 0 dikurang 1 gitu ya. Berapa? 2 kali 0 berapa? 0 ya. Kemudian dikurang 1 berarti hasilnya min 1. Jadi ini min 1, ini min 3. Nah, kamu boleh pakai tabel atau boleh seperti yang Miss tulis di samping ini. Jadi ketika x-nya sama dengan 1, maka 2 kali 1 kurang 1 sama dengan 2 kurang 1, 1 gitu ya. Atau boleh dalam tabel ini juga, sama aja ya. Jadi 2 min 1, ini 1. Ini min 1 semua dibawakan. Nah, kemudian ketika x-nya 2, berarti 2 kali 2, 4 ya. 2 kali 3, 6 ya. Kemudian dikurangkan, 4 kurang min 1, 3 ya kan. 6 kurang 1, 5 gitu ya. Jadi ini adalah range-nya. Maka kalau ditanya range, nah, maka kita boleh tulis kurung perawal. Kurung perawalnya yang mana? Min 3, min 1, 1, 3, 5. Ya, jadi daerah asal, yaitu yang kolom yang ini, tabel yang ini ya. Jadi min 3, min 1, 1, 3, 5. Itu adalah range. Itu range-nya. Gitu ya. Kemudian, yang ditanya nilai F6 gitu ya. Kalau ditanya nilai F6, maka kita masuk ke sini. Jadi F6 sama dengan, artinya X-nya sama dengan 6 ya. Berarti tadi kan rumus kita apa? Fx sama dengan 2x kurang 1 kan gitu. Tinggal masukkan X-nya, 2 kali 6 dikurang 1 ya. Jadi 12 kurang 1 berarti sama dengan 11 gitu ya. Kita lanjut, misalnya ada soal lagi nih, fungsi H dirumuskan Hx sama dengan Px tambah Q. Jadi terserah ya, boleh Hx, boleh Fx, boleh Px, boleh apalagi, terserah dah. Pokoknya ini menunjukkan identitas dari fungsi ya. Jadi Px tambah Q. Jika H2 sama dengan 1, H4, 5, maka nilai dari H10 ya. Sekarang kita mau lihat nih, H2 gitu ya. Berarti kan rumus fungsinya adalah Hx sama dengan Px tambah Q. Itu dulu ya. Maka kita masuk H2. H2 berarti ganti X-nya dengan 2. Maka 2P tambah Q. Nah, sampai sini mengerti dulu ya. Baru ini sama dengan 1. Nah, karena ini hasilnya 1. Kemudian H4. H4 itu sama dengan, masukkan X-nya 4. Ya, jadi 4P ditambah Q. Sama dengan ini hasilnya 5 gitu ya. Nah, sekarang ini kita pakai substitusi eliminasi. Nah, kurangin yuk. Ini kan Q kurang Q habis ya. Jadi kita tinggal kurangi. 2P kurang 4P min 2P sama dengan 1 kurang 5 min 4. Jadi P sama dengan, ini jadi positif akhirnya ya. Maka 4 bagi 2. Maka P sama dengan 2. Nah, sekarang kita cari Q. Boleh ke persamaan yang ini, boleh yang kedua ya. Miss mau yang pertama. Jadi 2P tambah Q sama dengan 1. Maka 2 kali 2 tambah Q sama dengan 1. 2 kali 2, 4 tambah Q ya kan? Sama dengan 1. Jadi Q sama dengan 1. Ini pindah ruas jadi 4. Maka Q sama dengan 1 kurang 4 min 3. Nah, udah dapet nih. P-nya 2 ya kan? Terus Q-nya min 3. Nah, sekarang yang ditanya apa? H10. H10 itu masuk ke sini. Px tambah Q dulu ya. Jadi, berarti ini kan 10P ya. Karena ganti dengan 10 X-nya.
Jadi 10P tambah Q. Tinggal dimasukkan. P-nya tadi 2, ya kan? Kali 2 ditambah Q, min 3. Gitu. Jadi 10 kali 2, 20 tambah min 3. Jadi sama dengan 17. Gitu ya. Sip. Kemudian ada contoh selanjutnya. Diketahui fungsi fx sama dengan ax kurang 5. Jika f2 sama dengan min 1, maka a adalah. Nah, dari sini kita ketahui ya bahwa fx sama dengan ax kurang 5. Jadi kalau ditanya f2 ya, f2 maka tinggal ganti x-nya dengan 2, berarti 2a kurang 5 gitu kan? Nah, sedangkan f2 itu sama dengan min 1, maka min 1 sama dengan 2a kurang 5, ya kan? Jadi tinggal pindahin, ini 2a, yang pindah berarti min 5, jadi positif ya. Min 1 tambah 5, jadi 4 sama dengan 2a. Maka a di sini sama dengan 4 bagi 2, yaitu 2. Gitu ya, sip. Dapatlah a-nya 2. Kemudian selanjutnya, G 3x kurang 4 sama dengan x tambah 5. Nah, yang pertama dulu kamu kerjakan. Yang ditanya adalah G8 kan? Nah, maka ini artinya G8 nih. Maka kita buat seperti ini. 3x kurang 4 itu sama dengan 8. Nah, ini kan jadi G8. Jadi kita masukin 8-nya ya. Kemudian ini 3x sama dengan 4-nya pindah, berarti jadi 8 tambah 4. Maka 3x sama dengan 12, gitu kan? Maka dari sini x-nya sama dengan 4. Sampai sini dulu ya, dapat x-nya 4. Nah, sekarang habis itu, tadi G8 itu adalah berapa katanya? Nah, dari sini G8 ini kan sama dengan 3x kurang 4, berarti kita masuk ke sini, x tambah 5. Jadi x tambah 5. G8 tinggal masukkan x-nya tadi berapa? 4 ya. Jadi 4 tambah 5. Maka G8 adalah 9. Gitu. Ya, jadi inilah jawabannya. Nah, itu aja. Ya, jadi diharapkan makin banyaklah mengerti tentang contoh-contoh dari fungsi ya. Oke, thank you kelas sudah menyimak materi kita mengenai relasi dan fungsi. Semoga kamu semakin paham apa itu relasi, apa itu fungsi, dan kemungkinan yang terjadi seperti apa, ada pemetaan, korespondensi satu-satu gitu ya. Jadi ada aturan-aturan dari relasi dan fungsi. Oke, sampai bertemu kembali. Bye-bye.